Dan ini kan kita berusaha menginisiasi menjadi istilahnya menginisiasi langkah kecil yang mana tahu berguna untuk ke depan gitu ya. Saya kira suportif banget itu terhadap soal itu. Saya pikir kan biar tidak juga kalau kebijakan itu subjektif itu kan kasihan masyarakatnya kan. Kalau misalnya orang ego sektoral muncul juga di masyarakat di tingkat di provinsi, kabupaten, kota, ya kasihan nanti masyarakatnya. Kalau kebijakannya ini baru mulai kok terus karena berbeda pimpinannya kok terus berubah gitu kebijakan. Sobat, jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayah Sardini. Tentu dalam Gazebo NHS kali ini saya kedatangan tamu istimewa, kolega yang selalu abadi. Saya akan sapa Mbak Sri Nuryanti, selebihnya Dr. Sri Nuryanti MA. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mas NHS, ini luar biasa akhirnya sampai sini juga. Akhirnya sampai di sini setelah sekian tahun. Mohon maaf ya tertunda terus. Itu lebih baik daripada nggak pernah sama sekali. Iya, aku juga mikirnya ngono ya. Iya, ini ke Semarang dalam rangka. Jadi pasti urusannya riset deh. Iya, kebetulan ceritanya agak panjang Mas. Jadi setelah dulu selesai di KPU, saya kembali ke LIPI, kemudian beberapa tahun di LIPI, kembali menjadi peneliti bidang demokrasi, perkembangan demokrasi, pemilu, partai politik, parlemen, demokrasi lokal, sampai tentang gender dan berbagai isu politik lah, gitu. Karena memang fungsionalnya Mbak Yanti, saya peneliti ya, di bidang politik. Ya. Kemudian tahun lalu itu ada Perpres 78 tahun 2021 yang meleburkan beberapa lembaga riset itu. Jadi saya sekarang menjadi PLT Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah. PLT ya, pejabat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Insya Allah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, kunjungan ke Semarang itu dalam rangka untuk mensinergikan gerak langkah untuk akselerasi riset di daerah. Nah, kali ini kita mengambil contoh di Provinsi Jawa Tengah. Itu yang pertama, untuk semacam pelaksanaan awal ya, jadi terhadap undang-undang Perpres 78. Nah, jadi selama ini itu ada beberapa BRIDA kita bilangnya. Kalau BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional, kalau di daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah. Disingkat BRIDA. Nah, tapi kami bukan BRIDA di Belanda ya. Tahu kan? Iya, BRIDA Kahlo. Ya, nah kemudian kami melakukan semacam kunjungan kerja lah, kalau istilah yang dulu sering dipakai. Kalau saya sih sebenarnya istilahnya ya lebih ke koordinasi, bagaimana agar nanti segera teman-teman di Jawa Tengah, di kabupaten kota se-Jawa Tengah dan juga se-Indonesia sebenarnya, itu kan diamanatkan ya untuk melaksanakan Perpres 78. Itu membentuk BRIDA. Atau kalau bergabung dengan Bapeda menjadi Baprida lah, kurang lebihnya seperti itu. Itu berdiri sendiri. Kalau BRIDA berdiri sendiri. Gitu. Kalau Baprida itu kita kalau masih bergabung dengan Bapeda gitu. Nah, dalam Perpres 78 itu sebenarnya niatnya baik untuk mengorkestrasi
riset dan inovasi di daerah. Jadi kalau selama ini Litbang itu mungkin banyak yang mengasumsikan kok konotasinya masih belum banyak melakukan kontribusi terhadap kepentingan pembangunan daerah. Nah, BRIDA ini diharapkan menjadi semacam think tank untuk merekomendasikan kebijakan berbasis riset atau berbasis evidence begitu. Berbasis barang bukti lah kalau secara letter law kan evidensi ya bukti ya, istilah hukum itu. Jadi kedudukan BRIDA itu di bawah, tetap dibiayai oleh APBD, di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri, secara administrasi keuangan kali ya. Betul. Tetapi secara kelembagaan juga sama Kemendagri. Tapi secara substansi kegiatan teknis itu di BRIN. Teknik dan substansi itu saja ya, karena kan core bisnisnya adalah tetap riset dan inovasi. Itu bagian juga dari penyatuan lembaga-lembaga jenis Litbang lah, yang kemudian pelaksanaan atas Perpres tadi itu ya. Betul. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Misalnya gini, apa semua daerah akan diterapkan karena Perpres tentu saja? Iya, karena Perpres jadi setiap daerah nanti mau tidak mau akan menjadi kewajiban, meskipun istilahnya tidak harus sekarang ini juga gitu, karena untuk pembangunan kelembagaan kan teman-teman di Pemda itu memerlukan semacam penyesuaian dan legal formalnya gitu, yang memperkuat pelaksanaan Perpres itu. Pastikan Perda ya. Permendagri dulu. Baru Perda. Atau Pergub. Ya, kalau lebih kuatnya ya Perda, karena terkait dengan penyelenggaraan yang lebih kelembagaan yang lebih existing gitu. Nah, kalau di seluruh Indonesia, Jawa Tengah yang awal atau? Termasuk yang awal karena ada Bali dibentuk itu bahkan sebelum Perpres. Jadi dia namanya awalnya Bari, tapi kemudian setelah Bali Riset kali ya? Iya, kayaknya semacam itu. Tapi setelah Perpres 78 mereka kemudian menyesuaikan menjadi BRIDA juga. Tapi BRIDA dulu Bali. Sebelum sama NTB. Iya, tapi dulu Jawa Tengah juga ada, Mbak, namanya DRD. Ya, Dewan Riset Daerah Jawa Tengah. Saya juga pernah berada di situ. Nah, ini sekarang direformulasi ya? Iya, betul. Dan karena DRN-nya kan sebenarnya sudah nggak ada ya. Jadi saya pikir kita memang harus menggiatkan semacam komunitas epistemik lokal gitu. Jadi nanti akan berkolaborasi dan BRIDA itu menjadi hub untuk kolaborasi. Sekedar sebagai hub ya? Jadi manajemen risetnya. Politik umumnya kali ya? Payung politik umumnya. Ya, jadi nanti bisa yang melaksanakan kegiatannya itu bisa kalangan yang mendedikasikan untuk memberikan sumbangan pada pembangunan kebijakan pemerintah berdasarkan evidence. Bisa kalangan kampus, bisa kalangan pusat penelitian, communities yang lain, NGO lokal, kemudian pemerhati politik, pemerhati ekonomi, sosial kan masyarakat. Sesuai dengan bidangnya. Tapi misi yang dibawa Mbak Yanti ini tidak melulu soal politik pasti ya, karena itu menyangkut kelembagaan tadi. Iya, betul. Jadi lebih ke sekarang agak bergeser menjadi generalis karena riset dan inovasi, invensi dan inovasi. Iya, inovasi. Jadi Litbang Jirap invensi dan inovasi. Nah, Litbang Jirapnya itu kan sebenarnya risetnya, kemudian munculnya invensi dan inovasi lokal. Gitu. Jadi ya tidak hanya politik, ekonomi, mungkin masalah mitigasi bencana masuk juga di situ, kemudian UMKM, pola promosi, yang promosi penting daerah untuk mencari nilai tambah ya. Betul. Terhadap potensi daerah melalui riset ini. Betul. Dan kebijakan pemerintah harus lebih berorientasi pada evidence base itu. Kalau selama ini Mbak Yanti sebagai peneliti, sebelum itu kan saya tahu Mbak Yanti ada di LIPI. Ya. Dan juga banyak terlibat di banyak hal saya kira.
lalu adalah sekarang BRIN. Kenapa sih Mbak harus ditata sedemikian rupa? Emang ada masalah apa dengan dunia riset kita? Jadi mungkin ini kan orientasi efisiensi dan efektivitas. Jadi beberapa temuan mungkin ada beberapa riset yang temanya itu sebenarnya sudah dikerjakan oleh kelompok lain dan redundant mungkin. Artinya itu menduplikasi langkah. Ada duplikasi, ada mungkin istilahnya inefektivitas dalam pelaksanaan riset. Orang sumbernya keuangan negara semua. Betul. Kan? Kalau sumbernya keuangan negara ya saya pikir ini ide yang baik sebenarnya. Baik untuk agar tidak terjadi duplikasi, tidak terjadi pemborosan maupun tidak terjadi repetisi dari kegiatan yang sebenarnya sudah pernah ada, bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lebih terkoordinir gitu, dan tentunya diharapkan lebih mempunyai dampak kalau dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi ya. Betul. Kan saya lihat Mbak ya, penelitian itu harus punya pilihan ya. Betul. Pilihannya apa? Hal-hal yang tidak memberi nilai tambah menurut saya nggak usah. Apalagi kan kebutuhan pemerintahan sekarang ya, yang dibaca oleh pemerintahan sekarang, yang saya juga baca itu adalah riset itu yang benar-benar menghasilkan, yang lebih syukur kalau bisa aplikabilitasnya tinggi. Ya, ya. Inovasi, invensi kan. Tapi kan faktanya ya memang ini tantangan juga bagi ilmu sosial biasanya ya. Itu tidak banyak. Betul. Dan kacangan gitu ya. Saya tahu Mbak Yanti dan teman-teman di LIPI dulu punya reputasi yang jauh ya, yang bagus. Nah, apakah kemudian itu juga dipindahkan? Karena saya lihat nih, itu kan meleburkan juga libang-libang di kementerian, lembaga kementerian dan kementerian. Saya terus saja Pak, beberapa kali terlibat dalam penjurian maupun penanggap. Itu kacangan hasil risetnya. Beda sekali dengan LIPI dulu. Iya kan? Iya. Nah, benar juga begitu Mbak Yanti. Jadi gini, kalau riset itu kan sebenarnya ada berbagai purpose gitu ya. Ada yang orientasinya memang pure research, untuk research for the sake of research, for the sake of knowledge, atau for the sake of science lah istilahnya. Sama research yang didedikasikan untuk kepentingan industri, kepentingan stakeholder, kepentingan pengambil kebijakan, kepentingan pihak-pihak yang istilahnya non scientific orientation gitulah. Jadi saya pikir ada dua kepentingan itu. Jadi yang satu kepentingan riset untuk mengembangkan ilmu sendiri, ilmu itu sendiri. Pure science. Jadi pure science untuk mengkaji teori, memunculkan teori baru, dan ini bisa dilakukan juga oleh kalangan universitas, gitu kan. Tapi saya pikir untuk mengembangkan itu juga bisa dilakukan oleh LIPI dan lembaga riset yang lain. Pusat penelitian. Pusat penelitian. Nah, terus ada orientasi yang kedua untuk stakeholder riset digunakan oleh user, digunakan oleh kalangan industri, digunakan oleh kalangan pengambil kebijakan. Itu juga tren yang sekarang kan evidence based policy itu. Jadi policy brief itu ya. Ya, policy brief maupun kebijakan yang umum yang bisa dilakukan di berbagai bidang untuk memperkuat pembangunan, arah pembangunan itu tidak berdasarkan rekomendasi yang sifatnya subjektif gitu, tapi benar-benar berdasarkan fakta, kajian yang serius gitu. Jadi karena ada dua itu, saya pikir kemudian ada pergeseran orientasi, ada sebagian yang yang tetap melakukan kajian-kajian yang pure science, jadi for the sake of science, tapi ada beberapa yang kemudian menghasilkan prototype, menghasilkan kajian-kajian yang lebih aplikatif, model, dan lain sebagainya untuk dikembangkan menjadi invensi dan inovasi baru. Nah, kepentingan ini juga diwadahi dengan BRIN ini.
Nah, untuk bidang politik itu kami cuman berganti nama menjadi, kalau dulu Puslit Politik, sekarang Pusat Riset Politik. Tapi di Mbak Yanti dulu kan kewilayahan juga pernah? Ada kewilayahan. Zaman dulu? Dulu kan Pusat Politik dan kewilayahan. Terus pernah ada reorganisasi. SOTK-nya ganti? Di LIPI, kemudian berubah menjadi Pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Kewilayahan. Pusat Penelitian Kewilayahan menjadi Pusat Penelitian Regional. Nah, PSDR istilah kami dulu. Terus yang PPW, Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan, menjadi P2P. Kawasan pernah ya? Kawasan itu yang regional. Regional. Kewilayahan dulu kami. Nah, itu regional. Jadi lembaga-lembaga itu masih ada. Pusat Penelitian Politik, dulu Pusat Penelitian Politik, sekarang menjadi Pusat Riset Politik. Bahkan sekarang ada tambahan Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, PMD. Jadi itu teman-teman yang bergabung di situ banyak yang dari Kemendagri. Kan karena menampung litbang tadi ya. Ya, betul. Dan yang menjadi dari litbang dari kementerian dan lembaga lain yang meminati studi tentang pemerintahan daerah, studi tentang otonomi daerah, studi tentang konflik dan lain sebagainya. Sekarang ada juga pusat riset hukum. Kemudian banyak lah pusat riset itu ada 85 apa. Dinaungi sekarang ya, di BRIN ya. Jadi memang lembaganya menjadi besar. Tapi memang karena SDM-nya juga sekarang menjadi adu-adu ya. Puluhan ribu lah. Mungkin 12.000 something wow. Lebih dari 12.000 saya faktanya. Kan sisa LIPI aja udah banyak tuh. Ya. Tapi kemudian tergabung juga, jadi secara struktur itu kalau BRIN itu ada 7 deputi, tapi deputi ini berfungsi sebagai manajemen riset aja. Kemudian menaungi OR. OR itu kalau dulu kedeputian kayak IPSK, sekarang menjadi OR IPSA, jadi organisasi riset. Kemudian yang pusat riset tetap, kalau dulu pusat Puslit gitu menjadi pusat riset. Betapa memang rumitnya kalau saya lihat ya. Karena kan BPPT 8 Batan LIPI sendiri, Ristek. Itu kan sub-subnya kan banyak banget. Banyak. Ini semua dilebur situ. Termasuk ditambah dengan litbang-litbang di kementerian non-kementerian. Ya. Padahal sumber daya mereka juga beragam. Ya. Tidak dalam satu titik yang sama. Betul. Jadi perkawinan paksa. Gimana ya, mau tidak mau ketika ada suatu proses, memang harus ada proses yang it takes time lah. Dan ya kita mungkin ada beberapa yang melihatnya harus instan langsung jadi gitu. Pasti. Tapi kalau kami ya melihatnya proses itu ya sometimes it takes time. Kemudian sepanjang kita meyakini bahwa pembenahan itu ke arah yang lebih baik, ya saya pikir kita harus sabar gitu. Saya pengalaman Mbak, bongkar pasang lembaga negara. Betul. Betapa akan menemukan form terbaiknya di tahun kedua ketiga. Ya. Kan ini urusannya tetek bengek tentang kepegawaian, statusnya, NIP-nya. Saya bisa ngebayang. Jadi tapi saya ada satu yang saya hormati, saya angkat topi. Sekarang riset itu bisa dibuka secara lebih kompetitif. Betul. Sorry ya Mbak, dulu nggak ada loh. Ya. Itu yang membuat orang berkompetisi dan nilainya lebih layak daripada skema-skema sebelumnya. Betul. Itulah pentingnya kenapa kolaborasi. Karena salah satu poin yang saya tangkap dari peleburan BRIN ini adalah kolaboratif. Betul. Antar institusi, universitas, kampus, pusat kajian. Ya, dan itu bisa diakses di web BRIN. Dan terbuka kan? Itu terbuka untuk siapa saja. Jadi kayak sekarang misalnya beberapa teman itu tidak ada lu dari mana sih istilahnya. Ini hanya untuk orang ini saja, enggak. Sekarang siapa saja bisa. Betul. Bahkan dengan kalangan kampus berkolaborasi dengan pemerhati yang
istilahnya tidak ada non-afiliasi pun nggak apa-apa. Nah, yang penting memenangkan kompetisi. Betul. Dan kayaknya terbuka. Dan frekuensinya lebih tinggi deh. Dalam 1 tahun 2 atau 3 kali kalau ya. Ya itu ya sengaja dibuka ya. Kan dulu kan enggak. Setahun boro-boro. Ini sekarang kayaknya lagi dibuka lagi itu. Nanti bisa per triwulan kali ya, Mbak? Bisa jadi per triwulan. Jadi ada beberapa skema yang kemudian kita kenalkan, maksud saya BRIN kenalkan untuk semua bisa mengakses. Dan saya pikir ini juga perubahan ini barangkali ini bagian dari perubahan mindset juga. Kalau dulu kan istilahnya ada ego sektoral ya. Ini kan hanya punya LIPI, hanya punya BPPT, hanya punya kementerian tertentu, lembaga tertentu. Saling bersahut. Padahal topiknya sama. Jadi istilahnya kan kalau dulu itu sama-sama bekerja, kalau sekarang bekerja sama. Itu saya pikir poin yang saya pikir yang harus kita sambut ya dengan baik. Ya. Karena pastilah setiap ada perubahan selalu saja ada harapan. Betul. Harapan kadang-kadang harus tertunda dalam hitungan tahun. Betul. Ya kita tahulah ya. Tetapi saya kira saya termasuk yang optimis sebenarnya. Di sela-sela orang mengkritik habis-habisan kita tahu, apalagi pada beberapa sub lembaga yang pernah sudah mentradisi besar lalu dilebur kan memang nggak mungkin akan memuaskan. Terus memang tantangan yang tadi disebutkan Mas NHS itu memang ada. Jadi kalau dulu istilahnya karena LIPI yang mempunyai otoritas untuk menentukan seberapa tinggi sih istilahnya penilaian untuk naskah yang dihasilkan penelitian gitu ya. Di lain itu kan kalau kampus kan ke Ristek Dikti ya dulu ya. Itu banyak yang ketika ada peleburan ini teman-teman di daerah itu mengeluh gitu. Jangan setinggi yang pernah dimunculkan dalam perka LIPI dong, karena kami masih memakai perka LIPI. Enggak. Saya kira saya setuju harus ada standarisasi. Ya, jadi harus ada standarisasi. Ya itu bagian dari proses yang akan kita lihat secara lebih komprehensif. Artinya kan sebenarnya peneliti juga harus bertanggung jawab bahwa apa yang dia terima dalam kerangka pembiayaan kan juga harus dipertanggungjawabkan. Betul. Kepada pemilik uang. Betul. Pemilik uang rakyat. Rakyat tetap. Dan impact-nya, imbal baliknya juga untuk kepentingan rakyat. Betul. Jangan asyik aja sebagai peneliti tanpa ada produktivitas. Makanya saya dulu kan pernah menjadi penerima API ya, Asian Public Intellectual. Waktu itu kita bertanya what is public gitu. Apa yang disebut dengan publik gitu. Saya pikir ini pola memikirkan bagaimana kita itu mengabdikan kalau di Tridharma perguruan tinggi, kalau mahasiswa kan harus ada KKN misalnya. Kita juga harus ada pengabdian masyarakat toh. Nah, untuk kalangan akademisi yang non di kampus gitu kan harus ada juga platform sarana untuk media untuk mengabdikan diri pada masyarakat itu. Saya pikir ini yang dulu kan berpusat di pusat-pusat penelitian, pusat kajian kan. Iya, kalau sekarang itu fluid. Jadi orang cair banget gitu. Mau menjadi bergabung pada kelompok-kelompok itu sangat terbuka. Karena ada beberapa lembaga ya, walaupun itu semi negara, sebetulnya kayak kemitraan. Kemitraan itu kan eksklusif menurut saya, hanya kepada orang-orang tertentu saja yang jatuhnya riset. Kenapa nggak dibuka? Kompetitif gitu loh. Ya. Saya pikir ini kemudian bisa juga menginspirasi lembaga lain gitu. Saya pikir model-model yang konvensional yang tidak memberi akses setara kepada semua orang, saya pikir sudah harus mulai zaman sekarang berubah, sudah gitu. Harus ditutup kok urusan-urusan yang eksklusi, yang selfish. Iya, karena kan kita kan kadang kemudian lupa sebenarnya aim and purpose targetnya itu apa gitu kan. Kalau memang kita untuk istilahnya endingnya itu untuk menyumbangkan untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat rakyat, kenapa tidak? Karena tujuan dari ilmu pengetahuan adalah
kemanusiaan. Exactly. Iya, perkembangan peradaban kemanusiaan. Iya, memang so far memang ada kritik. Kalau misalnya kayak yang ilmu murni gitu kan, itu manfaatnya apa sih buat masyarakat? Tapi orang juga tidak bisa mengklaim bahwa itu merupakan pengawalan dari sebuah proses besar yang akan bergulir. Ilmu-ilmu dasar itu juga penting. Ya, karena hampir semua negara maju yang hari ini disebut negara maju pasti ada proses riset hilirisasi. Betul. Tidak mungkin. Iya. Kita kadang-kadang kan kimia itu penting banget, fisika itu penting banget, ya kan? Iya. Ilmu sosial bisa tidak relevan, bisa relevan juga. Iya. Ya kan begitu. Iya. Jadi memang ini disitulah kadang-kadang reputasi jadi penentu. Betul. Proses yang baik, ya kan, harus didukung dengan infrastruktur yang baik, ekosistem riset nasional yang tampaknya sekarang dibenahi kan, gejolaknya juga nggak kecil. Tapi saya setuju kalau mengubah apapun demi perbaikan tuh yang pro kepada dalam ilmu pengetahuan termasuk dunia riset adalah kemanusiaan, peradaban. Terlalu luas, nggak bisa dibatasi oleh negara sekalipun. Betul. Iya. Apalagi soal urusan pemerintahan. Iya. Dan ini kan kita berusaha menginisiasi menjadi istilahnya menginisiasi langkah kecil yang mana tahu berguna untuk ke depan gitu ya. Saya kira suportif banget itu terhadap soal itu. Saya pikir kan biar tidak juga kalau kebijakan itu subjektif itu kan kasihan masyarakatnya kan. Kalau misalnya orang ego sektoral muncul juga di masyarakat di tingkat di provinsi, kabupaten, kota, ya kasihan nanti masyarakatnya. Kalau kebijakannya ini baru mulai kok terus karena berbeda pimpinannya kok terus berubah kebijakan padahal ini bagus. Kayak gitu. Ya kita harus objektif. Iya. Kadang-kadang kita harus tidak selalu penilaian itu di awal. Betul. Don't judge book by its cover itu. Nah itu kita tunggu deh. Kan kita bisa lihat dari reputasi orang aja. Tidak mungkin ya seorang peneliti akan mempertaruhkan. Kenapa nggak jadi orang brengsek sejak awal saja? Kalau begitu kan, eman-eman. Dan kita kan ada clearance etik ya, istilahnya harus dihormati gitu. Jadi selubung besar BRIN itu untuk tahun-tahun pertama, tahun-tahun awal itu kelembagaan ya. Kelembagaan dan pelembagaan ya. Perlembagaan juga konsolidasi internal lah ya. Bagaimana sebenarnya teman-teman itu dengan platform, istilahnya platform baru, organisasi baru, tetap bisa berkarya. Dengan unsur-unsur yang bertolak belakang harus bisa jadi disatukan. Harus itu ya, saya pikir ada orang juga yang sabar, ada orang juga yang segera pingin melihat hasilnya ya, kita maklumi lah. Saya dengar dari teman-teman di LIPI itu kan ada terseok-seok, terutama dari Litbang, departemen non-departemen ini kan banyak nggak seketat, nggak ada menurut saya standarisasi. Ada kan orang hanya untuk membuka laptop saja, karena biasanya dia perintah. Ya. Dan ini yang kemudian menjadi hal yang kita perhatikan karena memang ada proses impasing dari dulunya istilahnya dulu pejabat struktural, kemudian menjadi pejabat fungsional. Dan tadi pagi itu kami ada ini seminar ketiga, webinar ketiga yang membincangkan mengenai bagaimana pembinaan jabatan fungsional yang diampu oleh BRIN. Itu berat itu. Dan itu pembahasannya memang rumit itu. Betul, bukan hanya sekali, itu perlu berkali-kali karena ya orang kan penyesuaian tidak mudah. Kayak membalik tangan, boten. Itu paling repot di situ. Itu pertaruhan orang yang biasa untuk santai, ya kan, kemudian, menghadapi perubahan. Terus harus berkejaran dengan ini prosesi akademik yang
Ya saya pikir ketat ya, harus ada langkah-langkah tertentu kayak misalnya membuat, lama kita nggak membuat riset desain, terus diharapkan membuat riset desain, kita harus buka buku. Biasanya dia harus gitu. Perintahkan staff. Ya, nah sekarang harus menyesuaikan. You have to do it by yourself gitu kan. Tapi katanya ada juga ya yang diberi kesempatan untuk mundur gitu ya. Jadi begini, kalau yang sekarang ini kan kalau tahun ini katanya masih belum seketat pasti itu karena masih masa transisi. Tapi mulai tahun depan tentunya setelah dibarengi dengan mungkin adjustment internal, perubahan peraturan, pengaturan internal untuk pengukuran akademik itu, saya pikir orang kemudian harus teruji juga. Nggak mungkin kita kemudian memahami proses di sininya mau memahami proses itu ada masa transisi, tapi dari pihak yang dipahami malah tidak mau berubah, itu kan juga nggak mungkin kalau kita menunggu terlalu lama. Jadi mungkin juga akan ada ukuran-ukuran yang kemudian akan diterapkan sehingga orang mau tidak mau whether you take it or you leave it gitu ya akhirnya. Karena akan terseleksi dengan sendirinya gitu. Dan pada akhirnya juga yang produktif, yang kadang-kadang sebagian diantaranya anak muda, beban kerja berdasarkan analisis jabatan juga paling konkret, salary dimungkinkan, ya kan begitu. Dan ini kalau kita sekarang ya zaman teknologi yang sudah berkembang gitu ya. Kita nggak bisa zaman old terus gitu, mekanisme konvensional terus, semua harus ada adjustment. Dan anak muda kan paling agile gitu, yang soal adjustment itu kan, kita bisa jadi baru bisa ngetik dan nge-save lah. Anak-anak muda sekarang kan udah pinter metaverse, metaverse, apalah yang teknologi-teknologi baru, dan saya pikir itu kalau diarahkan dan bisa diarahkan kemudian dibina gitu, saya pikir bisa menghasilkan sesuatu. Dan kuda makan sayur, jadi kuda mau lari, sayurnya ada begini kita ngejar sudah terus. Bagi orang ya manjada wajada kan, bagi mereka yang punya prestasi, orang yang ulet kan, enggak adil rasanya, enggak kayak PNS dulu, ya kan. Duduk diam, duitnya sama, itu kan enggak benar, enggak adil. Iya. Dari sisi fitrah manusia juga enggak adil. Yang bergiat ya udah yang dapat. Itu di kampus juga gitu, Mbak. Sekarang PTNBH itu memungkinkan, ya lambat laun akan tergulung kalau enggak menyesuaikan keadaan lo. Iya, artinya kan tetap harus berprestasi. Gitu. Dan karena apa? Karena eksternal kita itu juga udah berubah. Persepsi kita terhadap kebenaran material harus juga diubah. Betul itu, karena ini kan bagian sebuah sistem gitu ya. Kalau lingkungan eksternalnya berubah, kita nggak berubah. Lalu sasaran apa yang mau kita tuju? Orang risetku untuk objek yang mengambil labnya kita, ilmu sosial di masyarakat, dinamika sosial gitu. Ya udah berubah, kita nggak berubah. Persepsi kita juga harus kita ubah. Betul gitu. Itu perubahan mindset itu luar biasa, it takes time. Terus memerlukan endurance yang tinggi. Jadi ya saya sih menikmati ya apapun yang istilahnya, kalau kita akademisi kan kita berjalan di lorong yang sunyi gitu ya. Nah kita berusaha mencari teman untuk berjalan di lorong yang sunyi itu dengan in a good way lah. Kalau Mbak Yanti perkirakan, walaupun saya tahu kendatipun PLT tadi, saya kalau lihat Mbak Yanti bisa membayangkan ya bagaimana dunia riset kita. Harapan saya, kita semua tentu saja makin produktif, makin kontributif ya buat perjalanan bangsa dan negara. Kan kata-katanya kan tidak hanya riset, saya suka ada inovasi itu kan ada adik kandung, kakak kandung dari invensi kan, invention kan. Nah itu berubah. Tapi kira-kira perlu waktu berapa misalnya Mbak Yanti, pendapat pribadi aja Mbak Yanti, nggak usah dari kantor, 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, perubahan-perubahan ini bisa langsung adaptate semua orang di situ, dan runningnya ada peak
productivity-nya kapan? Ya kita tentunya berharap kalau bisa itu secepatnya bisa, kalau kita orang bertanam jagung sama bertanam cabai, tentunya waktunya berbeda. Even tidak terlalu lama pun tetap waktunya ada yang beda berapa dalam timetable-nya ada. Iya, jadi untuk misalnya untuk penelitian tertentu ada yang memang diharapkan efeknya itu sekarang kayak lebih misalnya, cepat lebih terasa ya. Betul, tapi kayak ini kajian-kajian yang misalnya mitigasi bencana itu kan diperlukan setiap saat kita itu ada di hotspotnya bencana iya, gitu. Kita sehingga hidup itu di atas api, gugusan api. Ya, jadi itu diharapkan cepat. Jadi kalau kajian-kajian itu ya tentunya diharapkan bisa memberi rekomendasi yang cepat. Tetapi ada juga yang kajian yang dampaknya itu nanti loh. Ini karena merubah mindset masyarakat. Misalnya kajian tentang populisme, kajian tentang nasionalisme. Itu kan sesuatu yang ideologically sangat abstrak. Kemudian berurusan dengan mindset seseorang, perilaku, behavior, dan itu tidak lepas dari lingkungan sekitar. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya itu, radikalisme, deradikalisasi misalnya. Itu juga butuhnya waktu panjang. Tetapi kayak yang kajian-kajian yang punya aplikabilitas tinggi, aplikabilitasnya tinggi dan sifatnya untuk penanganan masalah itu memang diharapkan lebih cepat lebih baik. Ada juga yang pekerjaan yang istilahnya kita rencanakan based on timeline yang tertentu kayak misalnya ini RPJMN. Nanti diharapkan di tahun 2045 jangka panjang itu kedua sudah ini. Menjadi kan sekarang research Indonesia menuju Indonesia maju. 2045. Iya, setelah 2025 ini akan berakhir. Ya, 2024 nanti kemudian mulai di 2025. Ini memang saya lihat lagi banyak didesain kok itu saya lihat. Iya. Dan itu bukan perkara mudah gitu untuk melihat even sesuatu yang istilahnya kita berusaha nge-tracknya itu day to day basis itu ya, tetap itu ada tantangan. Gitu. BRIN lagi mandekan itu ya aku lihat. Ya, kita berusaha untuk ikut mengikuti menuju Indonesia Maju, riset Indonesia menuju Indonesia Maju 2045. 2025 ke 2045. Setelah 2027, 2024. Sebelumnya kan 2007. Iya. 2007, 2025. Pertama. Kalau istilahnya dulu PJPT pertama. Pengganti dari Repelita sistemnya. Lalu ini 2045. Untuk sampai 2025 kan bagi 5 itu 5 tahunan. Betul, 5 tahunan istilah kalau dulu Repelita gitu kan. Setiap rezim ada. Per tahunnya adalah menengah. Ya kan menengah terus setiap ganti panjang. Karena itu menyangkut sistem perencanaan nasional kan. Ya, kalau ini kan 2023 kemudian 2024. Ini akhir, masa akhir. Masa akhir dari RPJMN. 5 tahunan terakhir. Betul. Untuk sejak 2007 tadi. Ya. Nah, itu kan untuk bisa 2045 kan harus membagi 5 lagi. 5 lagi kan tidak mungkin ngawur gitu ya tanpa indikator. Harus membagi per tahunnya. Betul. Jadi dibagi per 5 tahun, per 5 tahun. Nah, itu yang saya pikir memerlukan pemikiran yang luar biasa, kontinu. Termasuk forecasting, TAF-nya juga harus kuat. Betul, termasuk banyak hal itu. Ada kan skenario. SDA. Ada kan skenario, multi aspek. Betul. Multidisiplin. Multi stakeholder. Ya. Dan itu tidak bisa dipikirkan sendiri. Enggak bisa, pasti. Karena ini kan ini kan sama aja kita bikin skenario menjadi negara maju kan. Iya, di kita itu kan ada SDM yang banyak. Kita. Ada permasalahan SDA yang luar biasa juga. Permasalahan lain karena kebencanaan, permasalahan sosial yang tidak henti. Nah, itu kan harus masing-masing dijawab dengan komprehensif.
kita ini punya negara anugerah Tuhan yang luar biasa, tidak bisa ditangani oleh satu orang, betul, satu pihak, sekelompok orang. Iya, juga tidak bisa oleh pemerintah semata. Iya, semua. Harus ada kolaborasi. Betul, itu. Bahwa pemerintah itu memfasilitasi ya lah, karena yang punya anggaran kan. Dan tampaknya ini BRIN concern gitu ya, karena memang ditugaskan ya. Iya, karena itu amanat dari Perpres, juga untuk Undang-Undang Sinasiptek dan Perpres 78 misalnya. Itu saya pikir kita mengemban amanat untuk mensukseskan itu di seluruh lapisan yang. Tapi ada public hearing, Pak, yang direncanakan, public hearing, konsultasi publik. Public hearing, kalau biasanya sih kalau dari pihak BRIN, kalau ke pemerintah kan selalu diminta untuk melakukan RDP dengan komisi terkait di DPR ya. Kemudian dari kita itu harus ada laporan ke Dewan Pengarah setiap 6 bulan. Kemudian per tahun. Kalau terus BRIN, BRIN ditugaskan untuk menyediakan nyusun akademik draftnya. Itu mungkin di Bappenas paling. Bappenas. Tapi BRIN ada dari kedeputian, bukan di Brida, kedeputian lain yang ditugaskan menyusun RPP penyelenggaraan IPTEK. Saya pikir itu menjadi hal luar biasa, menjadi pedoman bagaimana kita meraih Indonesia maju. Penerjemahan dari Undang-Undang Riset dan Inovasi. Iya, Sinasiptek itu. Sinasiptek, iya. Kemudian RPP penyelenggaraan IPTEK dan RPP tentang riset dan inovasi. Oke, Mbak, thank you. Tak terasa Terima kasih udah sekali. Waktunya harus berpisah untuk sementara. Siap. Mudah-mudahan sukses ya Mbak ya untuk rencana-rencana besar. Terima kasih. Terutama dunia riset yang paling saya tahu tentang Mbak Yanti. Ya, aku juga masih menekuni kok tentang kepemiluan, tentang. Biarlah orang lain yang bicara. Partai. Ini jauh lebih strategis. Ya, siap. Mbak Yanti sekarang makomnya tidak harus day to day, tapi udah lop-lop panjang. Dan itu jauh lebih, dan tidak banyak orang memikirkan sana. Jarang sekali. Bukan hanya karena kemampuan, tapi juga concernnya. Dan tadi itu istilahnya siap untuk sunyi, sepi sendiri. Iya. Dan kita sebenarnya dengan kolaborasi kan ngajak temen untuk berjalan di lorong itu itu kan. Baru mainan kita day to day-nya lewat skema-skema riset. Iya, betul. Thank you, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas NHS. Sama-sama. Mau mengundang saya di gazebo-nya NHS ini luar biasa. Memanfaatkan daripada bengong. Ya. Enggak apa-apa. Baru akhirnya berkunjung. Enggak apa-apa. Aku yang penting udah kita sua di sini. Thank you, sobat. Kita akan sua di kali kesempatan.